Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kholis mau menerangkan mata pelajaran KN1 kelas 5 tanggal 31 Oktober tahun 2020. Sebelumnya mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, makam Sunan Kudus dan Masjid Menara Kudus. Ya, bisa kalian perhatikan gambar ini merupakan makam dari Sunan Kudus. Selanjutnya, ini Masjid Menara Kudus atau Masjid Al-Aqsa. Kalian pasti sudah tahu di mana letaknya, ya, di pusat kota Kabupaten Kudus. Selanjutnya, peninggalan dari Sunan Kudus, yaitu yang pertama makam Sunan Kudus. Ya, gambarnya di atas. Makam Syekh Ja'far Shadiq terletak di belakang Masjid Al-Aqsa dan berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Pada pintu masuk makamnya terukir kalimat Asmaul Husna yang berangka tahun 1295 Hijriah atau 1878 Masehi. Makam tersebut terlindungi oleh cungkup tunggal dengan bentuk limasan. Ya. Nomor 2, Masjid Al-Aqsa atau Masjid Menara Kudus. Masjid Al-Aqsa didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Dalam inskripsi di masjid itu terdapat kalimat dalam bahasa Arab yang artinya telah mendirikan Masjid Al-Aqsa ini di negeri Quds. Sejak itu kota Tajuk, ya, nama sebelum Kudus berubah menjadi Quds, ya. Orang Jawa menyebutnya dengan nama Kudus. 3. Menara Kudus. Di Masjid Kudus terdapat sebuah menara yang unik, sangat terkenal dan menjadi salah satu ikon kota Kudus. Menara ini berbeda dengan menara masjid-masjid dimanapun berada. Unik menara itu menyerupai candi masyarakat Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa Sunan Kudus itu peduli dengan kultur masyarakat lokal setempat. Tujuan Sunan Kudus membentuk seperti itu adalah untuk menarik simpati orang Jawa yang beragama selain Islam, sehingga mereka tidak sanggup memasukkan masjid. Jika sudah masuk masjid, Sunan Kudus dapat menyampaikan ajaran Sunan Kudus. Oke, selanjutnya materi berikutnya yaitu setelah Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq, yaitu Sunan Muria. Letaknya berada di lereng Gunung Muria. Satu riwayat hidup Raden Umar Said atau Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra kandung dari Raden Masyahid Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh dan merupakan cucu dari Syekh Maulana Ishak Sunan Giri. Menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Mudung dan kakak kandung Sunan Kudus, sehingga Sunan Muria merupakan adik ipar dari Sunan Kudus. Dikenal dengan Sunan Muria karena beliau berdakwah di sekitar Gunung Muria dan tinggal di salah satu puncaknya yang bernama Desa Colo, Kecamatan Dawe, kurang lebih 18 km sebelah utara Kabupaten Kudus. Dalam versi lain dikatakan bahwa kata Muria sering diidentifikasi dengan nama sebuah bukit di Palestina yang bernama Moriah. Di bukit inilah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman membangun tempat ibadah. Kisah ini merupakan foto dari Sunan Muria. Ya.
memberi inspirasi Raden Umar Said sehingga menamakannya dengan Gunung Muria. Dikarenakan belum ada bukti sejarah yang menunjukkan kapan Sunan Muria lahir dan wafat, maka diperkirakan lahirnya abad ke-15 dan wafatnya abad ke-16. Sebagaimana ayahnya, Raden Umar Said berdakwah dengan menggunakan pendekatan yang halus dan penuh bijaksana. Pendekatan kesenian pun dilakukan supaya lebih dekat dengan masyarakat, seperti mempertahankan gamelan dan wayang sebagai media dakwah paling digemari oleh masyarakat. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. 2. Ajaran dari Sunan Kudus. Strategi yang diterapkan oleh Sunan Kudus, ajaran dari Sunan Muria. Strategi yang diterapkan oleh Sunan Muria nampaknya berhasil di hati masyarakat. Melalui pendekatan kesenian dan kebudayaan inilah tradisi-tradisi yang berbau klenik seperti membakar kemenyan dapat diberikan roh keislaman. Lambat laun masyarakat meninggalkan tradisi selain Islam dan mulai hidup baru dengan ajaran yang disampaikan oleh Sunan Muria. Ajaran-ajaran Sunan Muria hanya sedikit yang dapat diketahui. Meskipun begitu, ajaran di bawah ini merupakan ajaran lisan yang diwariskan oleh keturunan turun-temurun oleh keluarga dan para santri-santri beliau. Ajaran-ajaran tersebut adalah, ini merupakan foto makam dari Sunan Muria. Ya, kalian bisa ziarah makam Sunan Muria, letaknya di Solo. Ya, materi bisa kita. Ini merupakan ajaran dari Sunan Muria ya. Owah bingsiring kahanan iku saka karsaning pangeran kang murbun jagat. Ora ana kasakten sing madam papesten, awit papesten iku wis ora ana sing bisa murungake. Bener kang asale saka pangeran iku lamun ora darbi sifat angkara murka lan seneng gawe sengsarane liyan. Ing donya ki ana rong wara sing diarani bener, kuwi bener mungguhe pangeran lan bener saka kang lagi kuwasa. Untuk lebih jelasnya secara terperinci akan dijelaskan sebagai berikut. Ya. Pertama, wah gingsering kahanan iku saka karsaning pangeran kang murbing jagat. Perubahan keadaan itu atas kehendak Tuhan yang menguasai alam semesta. Raden Umar Said mengajarkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mengubah keadaan dirinya kecuali atas kehendaknya. Namun bukan berarti manusia tidak memiliki peran apapun di dunia. Justru manusia dituntut untuk berubah dan berbuat sesuai dengan pekerjaan dan berusaha untuk hidup yang lebih baik. Perubahan-perubahan yang diperoleh itu tak lain atas kehendak dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, ora ana kesaktian sing madani papesten. Awit papesten iku wis ora ana sing bisa murungake. Tiada kesaktian yang menyamai kepastian Tuhan, karena tidak ada yang dapat menggagalkan kepastian Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu maupun sekarang masih ada banyak orang yang memiliki kesaktian dengan tujuan untuk melindungi diri dari bahaya, namun sebagian lagi bertujuan untuk menyombongkan diri. Nah, inilah yang dididik Raden Umar Said. Beliau perlahan mengajarkan kepada masyarakat yang menyombongkan diri. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada kesaktian yang bisa menyaingi kepastian Allah Subhanahu wa taala. 3. Bener kang asale saka pangeran iku lamun ora darbe sifat angkara murka. Seneng gawe sangsara liyan. Bener yang berasal dari Tuhan itu apabila tiada sifat angkara murka, tidak suka menyengsarakan orang lain
Dalam pesan ini Raden Umar Said menegaskan akan pentingnya kasih sayang terhadap sesama manusia. Mengasihi dan menyayangi orang lain sangat ditekankan oleh agama, yaitu agama Islam. Sedangkan sifat angkara murka dan suka mencelakakan orang lain akan dilaknat oleh agama. Sikap orang ini ingin dikasihi dan disayangi, namun sebanyak tidak dibenci dan dicelakai orang. Karena itu, beliau berpesan untuk memperbanyak kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan. 4. Ing donya ki ana rong werna sing diaran bener ya kuwi bener mungguhe pangeran. Bener saka kang lagi kuwasa. Di dunia ini ada dua macam kebenaran, yaitu benar di hadapan Tuhan dan benar di hadapan penguasa. Sangat tegas Raden Umar Said mengatakan bahwa benar di hadapan hukum yang dibuat manusia belum tentu benar di hadapan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, para penguasa membuat aturan-aturan untuk kepentingan golongannya sendiri. Dalam perkembangan zaman ini pun hukum bisa dibeli oleh orang yang mempunyai uang, sehingga muncul istilah mengenai hukum kita, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kerjakan tugas halaman 38. Jangan lupa kirim ke Google Classroom. Jangan lupa sholat fardu dan sholat duha. Dan dari Pak Kolis, mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.